Garis besar di sini, nah di sini saya akan bahas alasan pemerintah menyembunyikan sosok dari Bagi ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal di informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, karena akan sangat terlihat sekali orang yang cuma baca judul doang dan yang nonton sampai selesai. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang sangat-sangat kontroversial sekali, terutama belakangan ini. Apalagi buat kalian yang melihat karakter ini hanya dari satu sisi subjektivitasnya saja, yaitu karakter yang muncul awal-awal dan terlihat lemah banget lah pokoknya. Jadi bercanda banget bikin orang ini menjadi Yonko nih, Oda Sensei. Ya, dia adalah Bagi the Clown. Entah kenapa kok banyak banget sih yang melihat Seng sangat tinggi sekali dengan semua misteri yang ada. Padahal jika kita tarik mundur mereka ini dahulu, mereka berdua saat masih bocah pernah bertarung bersama melawan bajak laut Shirohige yang notabene orang-orangnya sekarang hebat-hebat. Dimana setidaknya kita bisa melihat kru dari Shirohige di waktu kecilnya seperti Vista, Marco, dan masih banyak yang lainnya lagi. Yang bahkan Kurohige atau Teach ada di sana bersama dengan Shanks dan Bagi yang mereka bisa survive dari pertarungan tersebut. Shanks dan Bagi pula bahkan seusia pada saat itu yang setidaknya ada di usia 13 tahun lah. Karena itu terjadi 26 tahun yang lalu. Tapi yang hebatnya mereka masih bisa hidup dalam duel hebat selama 3 hari 3 malam. Tapi yang aneh, kenapa yang ada di mindset kalian hanya Shanks saja yang kita lihat dan dia yang terlihat luar biasa. Tapi untuk Bagi, pokoknya tetaplah dia yang paling lemah yang ada di mata kita. Padahal kita lihat semua orang yang ada di pertarungan tersebut menjadi orang yang hebat-hebat juga. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi lah, ada Marco, Vista, dan orang-orang tersebut. Nah, di sini akan kita bahas mengenai ada hal misterius nih yang sepertinya Oda sembunyikan dari satu karakter ini. Yang yuk, seperti biasa, karena ini akan menjadi teori yang sangat liar sekali kesukaan kita, karena liar is our ninja way. Jadi jangan lupa mandi besar dan siapkan kopi ya, biar wadaw. Oke, kita tahu, Bagi ini bisa dibilang karakter pertama musuh bajak laut pertama Luffy yang Luffy lawan secara serius di serial ini. Karena untuk Alvida itu cuma sekelebat saja lah, satu hit doang dan akhirnya udah langsung beres. Yang akhirnya, toh bukankah Alvida juga dia bergabung dengan bajak laut Bagi lagi? Dan ketika Luffy melawan Bagi, duel mereka pun lebih terasa seperti joke saja dibandingkan duel hidup dan mati seperti lawan-lawan dari Luffy selanjutnya, ya seperti lawan Kuro lah, lawan Don Krieg, Arlong, dan yang lain-lain. Yang kemenangannya pun menurut saya lebih ke bercandaan dengan Nami yang mengikat seluruh tubuh dari Bagi ini dan boom, Luffy menggunakan bazooka-nya ke tubuh Bagi. Tapi apa kalian sadar di duel itu Bagi berhasil merusak satu-satunya harta karun Luffy, yaitu topi jerami atau Mugiwaranya. Hal yang bahkan tidak pernah lagi Luffy rasakan sampai saat ini beres melawan Kaido. Atau bisa kita bilang Bagilah satu-satunya orang yang berhasil melakukan hal tersebut. Nah, dimana nextnya pertemuan mereka adalah di satu tempat penting, yaitu di Loju Town. Dimana ini adalah suatu tempat dari awal dan akhir dari Raja Bajak Laut sebelumnya, kapten dari Bagi ini dan orang yang diimpikan oleh Luffy. Lagi-lagi di tempat eksekusi yang sangat penting, orang yang ada di sana yaitu Luffy dan Bagi lagi. Oda benar-benar membuat paralel sangat kuat di antara kedua orang ini, yang di situ dia hampir saja membunuh Luffy dengan melakukan eksekusi publik di depan semua orang. Ya, walaupun akhirnya keberuntungan terjadi karena adanya petir yang entahlah ini bantuan dari Dragon atau apapun, yang jelas Luffy selamat. Dan kalian ingat kata-kata pertama Sanji pada saat itu? Di situ dia berkata, "Do you believe in God?" God Bagi mungkin ya yang dimaksud, atau God yang lain, yang ini akan kita bahas juga lah di video ini. Tapi satu poin adalah tidak ada karakter lain selain Bagi yang hampir saja dapat membunuh karakter utama kita secara eksekusi publik dan juga dengan kemenangan yang sangat baik juga. Ya, memang banyak sih villain lain yang bisa saja membunuh Luffy seperti Crocodile dan yang lain-lain, tapi tidak ada yang hampir pasti mutlak Luffy dapat terbunuh dengan
perlakuan tersebut. Apalagi di sini adanya faktor eksternal yang akhirnya membuat Luffy dapat selamat. Lagi-lagi tidak ada orang lain selain Buggy ini. Yang kita lihat juga di Lojuton ini, Smoker pernah bilang bahwa tidak ada satupun bajak laut yang berhasil kabur dari kota itu, bahkan satu kali pun. Tapi lagi-lagi selain Luffy, Buggy juga lah bajak laut yang berhasil kabur bersama dengan seluruh krunya plus Alvida. Paralel yang sama di antara dua orang itu, Luffy dan Buggy kembali Oda tunjukkan. Dimana kemunculan Buggy kembali adalah di dua chapter luar biasa. Chapter yang mengubah per One Piece-an di awal banget, yaitu di chapter 233 dan 234. Dimana di chapter 233, di sini kita melihat Buggy kembali diperlihatkan dan bahkan di situ di chapter itu dia bertemu dengan Portgas Diaz, salah satu orang yang sangat berpengaruh di serial ini juga. Yang chapter pun ditutup dengan munculnya Gorosei plus perkumpulan Shichibukai dengan munculnya Doflamingo dan Kuma. Yang emanglah chapter 233 ini menjadi salah satu chapter yang sangat penting juga, apalagi kemunculan dari Gorosei. Dan chapter depannya di 234 kita diperlihatkan dengan adanya Sengoku dan kita juga pertama kali diperlihatkan Shirohige di chapter ini. Plus akhirnya Shanks juga kembali diperlihatkan yang lagi-lagi ini satu chapter yang sangat padat dan luar biasa sekali. Mungkin jika kita saat itu membacanya terasa biasa aja lah, tapi jika kita tarik mundur, itu benar-benar semua karakter penting semua yang Oda tunjukkan di dua chapter itu. Bahkan Kurohige aka Teach pun akhirnya diperkenalkan pertama kali setidaknya secara resmi bersama orang-orangnya di chapter 234 ini. Dan tahu yang lebih gila lagi, term atau kata haki pertama kali diucapkan di seluruh serial One Piece adalah pada chapter tersebut. Ketika Teach mengomentari Luffy dengan bounty 30 juta, tapi dia bilang jika hakinya jauh lebih kuat dari bounty-nya tersebut. Ya ingat, bukan Shanks yang mengusir si King di awal banget, tapi kata haki ini baru pertama muncul di chapter 234. Yang chapter pun ditutup dengan kru awal dari Kurohige, di mana dua chapter tersebut 233 dan 234 menjadi dua chapter yang benar-benar mengubah alur dari serial One Piece ini. Dan apakah kalian tahu juga di komik itu volume berapa nih untuk kedua chapter tersebut? Betul sekali, itu ada di komik volume 25. Pasti akhir-akhir ini kalian cukup familiar kan dengan cover yang ini karena orang-orang yang jadi cover di situ semuanya menjadi Yonko. Buggy, Shanks, Luffy, Teach yang wah gila banget gak tuh? Jadi udah mulai dapet kan seberapa penting karakter dari Buggy ini. Nah kalau dimana tadi kita membahas Buggy dari sisi seberapa penting dia, dari sisi plot yang ada berikan terkait foreshadow yang lain-lainnya. Di sini kita akan bahas mengenai apa sih sebenarnya kemampuan dalam tanda kutip yang dimiliki Buggy. Ya, selain kemampuan secara fisik dari buah iblis dan yang lain-lainnya, apakah kalian sadar juga jika dia pula satu-satunya karakter yang bisa bebas dari Impel Down? Ya mungkin setelah Shiki yang udah sejak lama sekali dan mungkin kalian bakal bilang, lah bang, dia kan nggak akan bisa kabur dari Impel Down kalau nggak ada Luffy. Tapi sama juga sebaliknya, Luffy juga nggak akan bisa kabur dari Impel Down kalau dia tidak bertemu Buggy. Jadi mereka berdua bersama dalam pengkaburan tersebut. Buggy yang tidak dikenal atau mungkin pemerintah sengaja menutupi Buggy dengan menjadikannya bajak laut lemah yang akhirnya dia bisa membuatnya kabur dari penjara yang tidak diberikan Kairoseki. Yang bahkan setelah kita tahu pemerintahan dunia suka menutupi hal-hal seperti itu, seperti salah satu contoh yang jelas dia ingin menutupi nama De Luffy dan foto nikahnya. Jadi jangan-jangan dia juga yang menutupi beberapa hal terkait Buggy ini. Mengingat mereka langsung tahu segala hal tentang Buggy setelah kabur dari Impel Down, seperti dia kru dari Raja Bajak Laut, sahabat dari Akagami yang akhirnya disetarakan dengan Luffy pada insiden itu. Yang seakan-akan hal itu akhirnya terbongkar begitu saja, padahal mungkin mereka memang sudah mengetahuinya sejak lama. Ini persislah kasusnya seperti S saat Sengoku pun berkata jika dia sebenarnya anak dari Goldie Roger, di mana mereka sudah tahu tapi hanya masih menutupi saja dan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan itu semua. Dan kalian ingat kata-kata Mihawk yang menggema terus nih sampai sekarang. Luffy punya kemampuan paling mengerikan di dunia ini, yaitu dapat mengubah semuanya untuk berpihak kepadanya.
Yakin nih, Luffy doang yang punya kemampuan seperti itu. Yang mari coba kita lihat paralel yang Oda berikan ke lawan dari Luffy ini, yaitu Buggy. Apa dia juga nih nggak punya kekuatan yang sama seperti Luffy yang dikatakan oleh Mihawk? Yang tentu punya dong, ini sudah jelas banget, mulai dari Impel Down sampai di kapal Marineford dan beres. Bahkan, dia pula bisa mengumpulkan orang-orang hebat seperti Hajirudin dan Elbaf lainnya pada awalnya. Yang lagi-lagi itu jelaslah kemampuan yang Mihawk katakan. Jadi selain power dari sisi buah iblis dan kemampuan yang lainnya saja, dia ini mempunyai influence yang sangat-sangat luar biasa yang wah nggak bisa kita remehkan, Pak. Yang sebenarnya dilihat oleh semua orang juga, Buggy pernah selamat saat berlawanan dengan Mihawk. Dia pula dibekukan oleh Aokiji, masih bisa selamat, sempat diserang oleh Kizaru dan Akainu. Jadi sebenarnya orang-orang di dunia One Piece melihat Buggy sama seperti Luffy, yaitu dia juga sudah merasakan semua admiral pada masanya tersebut. Jadi sangat wajar sejak itu dia masuk ke radar pemerintahan dunia. Dan akhirnya dia diminta untuk menjadi seorang Shichibukai. Yang setelah Doflamingo tumbang, jelaslah dia menjadi broker senjata yang paling dicari dan dengan teritori yang sangat hebat. Jadi sangat wajar sekali menurut saya jika Buggy menjadi seorang Yonkou dan beberapa alasan yang sudah terlihat oleh dunia yang tadi saya katakan. Jadi buat yang masih bingung dan masih skeptis tentang Buggy jadi Yonkou, ayolah coba mindsetnya kita lihat dari perspektif dalam, bukan perspektif kita sebagai pembaca. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan adalah dari mana sih semua ini berasal? Ya, hal pertama yang kita tahu tentang Buggy di timeline paling lama adalah 30 tahun yang lalu saat dia berusia 9 tahun yang sedang melihat koran bersama dengan Shanks terkait adanya samurai dari Wano Kuni yaitu Oden. Yang akhirnya 4 tahun kemudian di usia 13-nya, 26 tahun yang lalu, mereka bertemu dengan bajak laut Shirohige yang kita juga tahu lah ya, momen yang luar biasa ini. Dia bersama dengan Shanks berdiri dengan Teach juga yang masih jadi penasaran nih, siapa sih sebenarnya karakter Buggy ini? Kenapa semua orang hanya tertuju kepada Shanks siapa dan dihubungkan dengan insiden God Valley tersebut, padahal sebenarnya Shanks dan Buggy berusia sama yang lahir 39 tahun yang lalu. Sama-sama setahun sebelum insiden dari God Valley ini. Tapi lagi-lagi kenapa kalian pilih kasih banget hanya terfokus ke Shanks saja, tapi Buggy tidak dilirik sama sekali. Padahal dia juga jika kalian perhatikan punya screen time yang luar biasa loh saat di flashback Oden dan Roger juga. Memang banyak yang bilang jika Shanks adalah anak dari Rocks, yang ini juga pernah saya bahas lah perspektif lain di video ini. Tapi bagaimana jika sebenarnya tidak seperti itu? Shanks diterima oleh Gorosei, dipercaya oleh Sengoku, dan bagaimana hal-hal atau privilege yang Shanks dapatkan? Bisa saja sebenarnya dia mendapatkan itu karena dia mantan anak atau anak dari Tenryubito, hingga akhirnya dia mempunyai privilege khusus akan hal tersebut. Ya, sama persis lah sesuatu yang Doflamingo terima juga walaupun dia sudah dibuang atau tidak lagi menjadi Tenryubito. Tapi akhirnya pemerintah mengikuti kata-kata Doflamingo karena dia mengetahui national treasure atau mungkin yang bisa dibilang rahasia dari dunia ini. Tapi bagaimana jika anak dari Rocks ini adalah bukan Shanks melainkan Buggy the Clown? Dan bukankah musuh dari Tenryubito adalah klan D ini disebut sebagai Enemies of Gods? Yang kita lihat seberapa berseberangan antara Buggy dan Shanks tersebut. Dan ingat juga kata-kata Oden saat Buggy sakit dan Shanks menemaninya yang akhirnya mereka tidak sampai ke Laugh Tale. Di situ, kenapa Oden harus menyebutkan apa mereka mortal enemies? Ya, mortal enemies ini udah ibarat musuh yang ditakdirkan secara bebuyutan yang pas banget lah dengan D dan Celestial Dragon atau Tenryubito. Jika Shanks, Tenryubito, dan Buggy itu D, itu akan sangat memudahkan semua perkataan dari Oden ini. Lagi-lagi sangat aneh kenapa Oden harus mendramatisir sebuah kata-kata menjadi mortal enemies dan tidak teman atau sahabat yang begitu-begitu saja. Yang lagi-lagi pasti ada background di balik Oden berkata hal tersebut. Dimana saat ini satu impian Buggy atau dalam kata lain foreshadow yang Oda berikan dan dibuktikan selain kepada Usopp juga, Oda ini mewujudkan kata-kata yang diomongkan oleh Buggy ini. Dari Buggy yang awalnya berkata jika dia akan menjadi Yonkou, benar-benar terjadi dia menjadi Yonkou. Apa nextnya menjadi Pirate King seperti kata-katanya ini bisa saja terjadi. Atau bahkan lebih jauh lagi, dia pun pernah berkata ingin menjadi King of the World atau Raja Dunia ini.
Dan apakah kalian tahu siapa karakter lain juga yang pernah berkata hal yang serupa? Ya benar, Rox the G-Bag, dia adalah orang yang ingin menjadi raja dari dunia ini, King of the World. So, apakah Buggy nama sebenarnya ada D-nya? Dan jika meme ini benar, pemerintah yang menutup nama Buggy menjadi Buggy the Clown, padahal yang sebenarnya, ya jika di-jokes kan Buggy the Clown, tapi jangan-jangan yang nama sebenarnya dari Buggy ini bukanlah Buggy saja, melainkan Rox the Buggy. Yang kira-kira kalau menurut kalian apa nih terkait satu hal tersebut? Karena menurut saya sangat mencurigakan sekali kenapa pemerintah menutup-nutupi hal tentang Buggy ini yang sangat masuk akal jika dia ada hubungan dengan Rox, seseorang juga yang sudah dihilangkan dari dunia ini. Nah, jadi itulah teori super liar yang cukup panjang juga nih dari saya, yang kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sebelum itu, di sini kita membahas Buggy, tapi kita tahu ada rivalnya yang bernama Shanks, dan kami dari DNMers sedang ada promo bundling luar biasa loh, dimana kalian akan mendapatkan satu desain Shanks ini yang akan meningkatkan status wibu kalian biar nggak cupu-cupu banget. Plus juga kalian akan mendapatkan box poneglyph yang membuatnya menjadi sangat misteri. Dan kalian juga akan mendapatkan bookmark buat pembatas buku dan satu stiker ini. Contoh jadinya kurang lebih seperti ini. Nah loh, gimana? Yakin kalian gak mau? Dan gak sampai situ saja, karena kali ini juga sedang ulang tahun dari channel Devil Nomi yang keempat tahun nih, di tanggal 26 Juni. Maka bukan hanya special price di 150.000 saja, kita ada crazy offer lagi nih, potongan langsung menjadi 130.000 saja. Wah, gila banget lah, dari 200.000 loh, langsung dijebret ke 130.000. Spesial ulang tahun Devil Nomi yang keempat tahun. Nah, karena ulang tahun yang keempat ini, maka untuk stoknya juga sangat terbatas, yaitu cuma untuk 40 pembeli pertama aja loh. Yuk, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Pembelian bisa COD juga loh, dan banyak gratis ongkir melalui Shopee dan Tokopedia. Kalian juga bisa pesan ini melalui WhatsApp ya, dengan klik link di deskripsi video. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.